Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fauzia dari STAI Al-Ma'arif Ciamis, program studi PGMI semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai tokoh pendidikan Islam yaitu Cak Nur. Dalam mata kuliah studi tokoh pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Kun Saiful Mila, MPD. Nurholis Majid lahir pada tanggal 17 Maret 1939 bertepatan dengan 26 Muharram 1358 Hijriah di Mojo Anyar, Jombang, Jawa Timur. Ia lahir dalam lingkungan keluarga santri yang sangat kental dengan tradisi intelektual Islam. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Majid, adalah seorang kiai terpandang lulusan pesantren Tebu Ireng dan merupakan santri langsung dari pendiri Nahdlatul Ulama NU, yakni Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Meskipun berlatar belakang NU, ayahnya berafiliasi politik dengan Masyumi, sebuah partai Islam modernis pada masanya. Ibunya Fatona juga berasal dari kalangan pesantren terkemuka di Kediri. Menariknya, saat lahir Cak Nur sebenarnya diberi nama Abdul Malik. Namun, karena saat kecil ia sering jatuh sakit, orang tuanya mengikuti tradisi Jawa, yakni ganti nama karena dianggap kabotan jeneng atau keberatan nama. Sehingga namanya diubah menjadi Nurholis Majid yang berarti cahaya murni dari Majid. Dalam kehidupan pribadinya, Cak Nur menikah dengan Umi Komariah Majid dan dikaruniai 2 orang anak. Perpaduan latar belakang keluarga yang memegang teguh nilai tradisional pesantren namun juga terbuka terhadap politik modernis, inilah yang kelak membentuk karakter pemikiran Cak Nur yang inklusif dan progresif. Nurholis Majid wafat pada 29 Agustus 2005, tepatnya pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat, di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada usia 66 tahun akibat komplikasi saluran empedu dan gangguan fungsi hati yang sudah cukup lama dideritanya. Sebelumnya, Cak Nur sempat menjalani operasi transplantasi hati di Rumah Sakit Cina pada tahun 2004. Namun kondisi kesehatannya kembali menurun hingga akhirnya beliau tutup usia. Kepergian ini menjadi duka nasional karena Indonesia kehilangan sosok guru bangsa yang gigih memperjuangkan moderasi beragama dan demokrasi. Jenazahnya kemudian dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, sebagai bentuk penghormatan negara atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam proses reformasi dan pengembangan pemikiran Islam Indonesia. Dalam riwayat pendidikannya, Cak Nur memulai perjalanannya di Madrasah Al-Watoniyah, sebuah sekolah milik ayahnya yang merupakan tokoh Masyumi dari murid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Disinilah benih-benih kecintaan terhadap ilmu agama mulai tumbuh. Ia kemudian melanjutkan pengembaraannya ke pesantren Darul Ulum Merjoso, tempat ia memperdalam dasar-dasar keislaman. Haus akan ilmu yang lebih luas, Cak Nur memutuskan hijrah ke Ponorogo untuk nyantri di Pondok Modern Darussalam Gontor di bawah bimbingan Kiai Haji Imam Jarkashi. Cak Nur tidak hanya belajar kitab kuning, tetapi juga mulai menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris dengan fasih. Gontor menjadi kawah candra di muka yang membentuk karakter disiplin, keterbukaan pikiran, dan kemandiriannya. Ia lulus dari Gontor pada tahun 1960 dengan predikat santri yang cemerlang. Kemudian, langkah kakinya membawanya ke ibu kota. Ia masuk ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sekarang menjadi UIN Jakarta. Di kampus hijau inilah kapasitas intelektualnya meledak. Ia mengambil jurusan sastra Arab dan lulus sebagai sarjana pada tahun 1968. Selama masa kuliah, ia tidak hanya berdiam di perpustakaan. Cak Nur dikenal sebagai aktivis ulung dan terpilih menjadi Ketua Umum PBHMI selama 2 periode. Di masa inilah, gagasan-gagasan segarnya tentang modernisasi Islam mulai mengguncang panggung pemikiran nasional. Kemudian, pada puncak pengembaraan akademisnya terjadi saat ia terbang ke Amerika Serikat. Atas dorongan tokoh-tokoh besar, beliau melanjutkan studi doktoral di University of Chicago. Di sana ia dibimbing langsung oleh pemikir hebat asal Pakistan yakni Fazlur Rahman.
Pada tahun 1984, ia meraih gelar PhD dengan disertasi yang memukau tentang filsafat dan kalam Ibnu Taimiyah. Pengalaman di Chicago ini menyempurnakan sintesis pemikiran Cak Nur, yakni menggabungkan kedalaman tradisi Islam dengan metodologi riset barat yang kritis. Kemudian, beliau kembali ke tanah air dengan gelar doktor. Cak Nur tidak berhenti belajar, ia mendedikasikannya sebagai guru besar di UIN Jakarta dan mendirikan Yayasan Wakaf Para Madinah. Dari Jombang hingga Chicago, riwayat pendidikan Nurholis Majid adalah bukti nyata bahwa Muslim yang taat dan intelektual yang modern adalah dua hal yang bisa berjalan beriringan. Seorang santri yang menjadi pendekar intelektual bagi bangsa. Pemikirannya dalam pendidikan, beliau menekankan bahwa tujuan pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, melainkan membentuk manusia yang liberal. Dalam arti ini, yaitu bebas dan bertanggung jawab, serta kritis agar menjadi pribadi yang merdeka. Kemudian, ia menolak keras dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Bagi beliau, setiap ilmu yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia adalah perintah dari Tuhan. Ia juga menyoroti metode pengajaran yang pasif dan tidak menekankan aspek kognitif dan kurang memberikan ruang bagi siswa untuk berdialog atau menyampaikan ide sehingga melahirkan sikap yang pasif. Pemikiran tersebut sejalan dengan relevansi pendidikan di zaman sekarang, yakni semangat merdeka dan kebebasan intelektual. Cak Nur itu selalu menekankan bahwa pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang merdeka, tidak terjebak pada dogma kaku, tetapi mampu berpikir kritis dan kreatif. Nah, hal ini sangat sejalan dengan filosofi kurikulum merdeka yang memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Kemudian, integrasi dan inklusivitas. Cak Nur menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Kurikulum merdeka yang memungkinkan integrasi antar mata pelajaran memberikan ruang bagi pendidik untuk memasukkan nilai-nilai keislaman secara organik ke dalam materi umum, sehingga pembelajaran lebih holistik dan bermakna bagi siswa. Kemudian, peran guru sebagai fasilitator. Dalam pandangan Cak Nur, guru tidak boleh otoriter, melainkan harus menjadi mitra dialog siswa. Kurikulum merdeka menuntut peran guru yang sama, bukan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan fasilitator yang memandu siswa menemukan pengetahuannya sendiri melalui proses dialektika. Dengan kata lain, implementasi kurikulum merdeka di sekolah-sekolah Islam seperti MI ini merupakan wujud konkret dari cita-cita pembaharuan pendidikan yang dulu diperjuangkan oleh Cak Nur, yakni pendidikan yang membebaskan rasional dan senantiasa relevan dengan zamannya. Selanjutnya ada karya-karya besar yang diciptakan oleh beliau. Kurang lebih ada 18 karya. Bisa kita lihat bersama karya-karyanya. Baik, pemaparannya telah selesai. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan zaman sekarang ternyata relevan dengan pemikiran beliau di masa itu. Bisa jadi kurikulum merdeka ini merupakan hal yang beliau cita-citakan, di mana tidak ada pemisahan ilmu pengetahuan, siswa bebas berekspresi, dan guru yang menjadi fasilitator. Akhirul kalam, saya Anissa Fauzia pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan.